Itu namanya bumerang, bukan band ya, tapi bumerang, gitu kan. Band juga nggak apa-apa sih, bumerang biar terkenal juga ya. Oh, kita apa yang bawa hari ini, Bang? Ya tahan jangan. Hari ini? Bang, backlight, Bang. Good night. Pinjamin aja bang, agak lama bang. Banyak nih kayaknya. Ya oke sip. Sabar bang bro. Sabar bang. Oh nyolong atau? Maaf. Udah, salam merah putih dari pengacara merah putih. Ini pengacara Bhinneka Tunggal Ika, beda tapi sama. Namanya Emmanuel. Ya. Oke. Terbang. Kali ini bacanya apa nih? Asosiasi Pengacara Indonesia (API). Kita ketua umumnya sendirian. Anak buah lagi kabur. Oke. Agenda saya hari ini pertama akan melaporkan ke kepolisian atas adanya dugaan tindak pidana. Yang pertama pasal 317 KUHP, yaitu yang dilaporkan adalah siapa nih? Zakirudin. Si Pak Udin. Pak Udin ya namanya, Pak Zakirudin, karena dia melaporkan saya dengan dugaan pasal undang-undang 946 tuh. Undang-undang keonaran. Ya kan? Nah, akhirnya saya laporkan dia balik yaitu pasal 317 KUHP, laporan tidak benar atau persangkaan palsu yang dia laporkan di kepolisian. Jadi kita laporkan adanya laporan tidak benar dia yang pertama. Yang kedua adalah pasal pencemaran nama baik, terutama saya dan Pak Kamarudin. Tapi Pak Kamarudin ini nggak mau ngelapor, dia suruh saya yang lapor aja deh, sama aja. Jadi saya melaporkan atas pencemaran nama baik diri saya yang dilakukan oleh Pak Zakirudin and Partner, maksudnya aliansi advokat anti hoax. Ya kan? Jadi mereka itu yang bikin cerita-cerita di berita itu, semua yang ada tiga-tiganya itu saya laporkan. Cuman ya namanya Zakirudin CS, ya kan? Yang ketiga, itu kan pencemaran nama baik. Yang pertama adalah apa tadi? Yang pertama tadi? Laporan palsu 317. Yang kedua pencemaran nama baik dengan undang-undang ITE. Dan yang ketiga adalah laporan berita dia membuat keonaran. Ya kan? Saya laporkan dengan pasal yang sama buat dia, yaitu pasal tahun 1946 juga. Jadi dilaporkan saya dengan pasal itu, pasal 1516. Saya juga akan melaporkan dia dengan pasal yang sama. Karena dia juga membuat keonaran nih, ya kan? Jadi orang gaduh aja gara-gara dia nih. Lagian juga dia kan nggak boleh mengganggu urusan pengacara lain kan ada etika profesi juga. Jadi tiga itu aja yang saya akan laporkan ke kepolisian dengan satu LP tentunya kan, ya, itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, satu informasi, saya akan membuat gugatan perbuatan melawan hukum. Perbuatan PEMA. Gugatan ini ting-tengnya nih. Kadang-kadang kita ngoceh doang, kadang-kadang blow on juga gitu kan. Gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Komnas HAM. Jadi gugatan PMH terhadap Komnas HAM dan gugatan PMH perbuatan melawan hukum terhadap Komnas Perempuan. Karena begitu gegabahnya mereka membuat suatu statement yang patut diduga kemudian membuat gaduh juga masyarakat Indonesia dengan statement yang kacau. Kenapa? Karena Mabes Polri sendiri bilang tidak ada pelecehan, mereka bilang ada pelecehan kan gitu kan, dugaan kan itu. Tapi itu mereka lembaga negara, berbahaya. Jadi mereka melanggar asas-asas tata negara. Asas umum pemerintahan yang baik. Iya, Asas umum pemerintahan yang baik. Asas umum pemerintahan yang baik. Kehati-hatian dan kecermatan dalam bertindak dan berpernyataan sebagai lembaga negara. Jadi dua itu akan kami ajukan gugatan PMH dalam waktu dekat. Paling 2-3 hari kami akan daftarkan gugatan tersebut, ya kan, sesuai dengan wilayahnya mereka masing-masing. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga itu, oh ya, saya
Kapolri tetap mengganti Kabar Eskrim dan Dirtipidum karena sampai saat ini si Putri Malu itu belum ditahan. Jadi saya minta kepada Bapak Presiden Jokowi, Pak Jo, Bapak Presiden Pak Jo sama Pak Mahfud Menko Polhukam dan Pak Kapolri Pak Sigit supaya mengganti Kabar Eskrim dan Dirtipidum, menggeser mereka dengan pimpinan Polri yang baru supaya si Putri ditahan. Ini permintaan saya hari ini, paling lambat Rabu saya akan buat surat resmi kepada Kapolri dan kepada Pak Presiden, Kapolri dan kepada Pak Menko Polhukam. Jadi Rabu kami akan layangkan surat resmi kepada mereka. Jadi saya masih kasih waktu 2 kali 24 jam supaya Dirtipidum dan Kabar Eskrim diganti. Alasannya adalah karena mereka sudah melanggar asas pro justisia, yaitu rasa keadilan masyarakat, di mana orang melakukan tindak pidana perencanaan pembunuhan berencana tapi tidak ditahan. Itu yang pertama. Itu ya, tidak ditahan. Orang harusnya ditahan, tidak ditahan. Itu yang penting. Yang kedua, di mana rekonstruksi yang harusnya boleh semua hadir, mereka larang itu yang namanya pengacara korban. Jadi itu adalah hal yang sangat berbahaya dalam dunia hukum keadilan. Jadi tidak pro justisia, ada 2 yang tidak pro justisia, yaitu yang pro justisia itu rasa keadilannya, pro keadilan, peradilan dan rasa keadilan masyarakat. Jadi yang pertama adalah rekonstruksi yang tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Yang kedua adalah Tidak ditahan. Saudara Putri Malu yang sampai saat ini tidak ditahan, itu juga melanggar asas-asas pro justisia, ya. Jadi itu yang saya sampaikan. Itu yang ketiga ya. Yang keempat adalah saya mau masuk dulu ke Polres. Ini ya. Ya, oke ya. Makasih ya. Yang keempat yang penting, mau masuk dulu ke dalam ya. Oke ya. Oke, berapa orang? Merah putih, bendera maksudnya bendera merah putih, salam merah putih dari pengacara merah putih. Kita doang, yang lain ini pengacara Bhinneka Tunggal Ika. Oke, kita mulai. Saya sudah melaporkan, membuat laporan polisi atas nama terlapor Sakirudin Esa MM DKK. DKK ini dan kawan-kawan alias Aliansi Advokat Anti Hoax, ya. Laporannya adalah saya sebagai pelapor Dewi Payumara, sarjana hukum, sarjana psikologi. Laporannya nomor LP 2111 garis miring 9 garis miring 2022 Polres Jakarta Selatan. Terlapornya tadi yaitu Sakirudin Esa dan kawan-kawan, yaitu Aliansi Advokat Anti Hoax, ya, yang saya laporkan. Bahwasannya laporannya adalah perkara pencemaran nama baik dan membuat keonaran melalui media ITE. Pencemaran nama baik dan membuat keonaran melalui media ITE, garis miring pasal 27 Jungto 45 ayat 3 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, dan atau pasal 315 KUHP penghinaan ringan, dan pasal 14, pasal 15 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Jadi pasal yang dilaporkan ke saya dengan pasalnya dia, saya laporkan dia dengan pasal yang dia punya. Salah satunya itu. Jadi iya, pasalnya ini kayak bumerang itu, kalau di lempar itu pasalnya kembali ke dia. Begitu ya. Itu namanya bumerang. Bukan band ya, tapi bumerang, gitu kan. Band juga nggak apa-apa sih, bumerang biar terkenal juga ya. Waktu kejadian kemarin, bla bla bla, ya, saksi dedet, nah beres. Jadi ini bukti LP-nya. Oke. Agak naikkan bang, sorry bang, naikkan lagi bang.
Ntar. Aja lagi ntar. Oke bang, kenapa alasannya bang melaporkan? Ya, nanti lagi bang. Ya lanjut ya. Alasannya adalah ya karena dia mencemarkan nama baik saya. Ini kan saya sama Pak Komarudin. Ini kan Pak Komarudin, Burhanuddin sama Sakirudin Udin semua nih. Makanya ini Udin sedunia kan. Mereka nggak bakal berantem karena mereka Udin sedunia. Kalau saya kan di Payumara, saya tersinggung dong. Nggak termasuk dalam Udin sedunia. Apalagi mereka jadi 3 tuh, Komarudin, Burhanuddin, ini Burhanuddin pengacara Merah Putih, Komarudin pengacara Joshua, sama ini tiba-tiba nonong Sakirudin, berarti kan udah 3 nama Udin sedunia kan? Saya nggak masuk, saya nggak terima, harus masuk di nama itu saya, gitu kan? Nah, karena nggak masuk, kemudian mereka juga si grupnya Sakirudin cemarkan nama baik saya bikin laporan ini, begitu, ya? Bukti apa aja Bang yang dibawa? Banyak buktinya, sama seperti dia bilang buktinya banyak, saya juga banyak buktinya. Enggak ada yang cuma berapa berita media massa doang. Kata-kata yang bikin abang paling berat apa bang, yang paling memberatkan abang? Apa? Ya, Doli Payumara dan Komarudin itu menyebarkan hoax, memberitakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta tentang apalagi namanya LGBT dan tuduhan ada hubungan antara Kuat Maruf dengan PC. Ya, padahal itu kan analisa dan dugaan. Sebagai pengacara kita boleh begitu, boleh mengatakan analisa. Sama seperti Bang Otto Hasibuan waktu diwawancara di interview, dia juga bikin analisa kok. Dia bilang tembak menembak bukan membunuh, sama aja kan begitu. Sama seperti Komnas HAM dugaan, ini begini Yosua diduga melakukan pelecehan seksual. Sama kayak Komnas perempuan juga begitu, menduga. Cuman kan kita nggak tahu. Kami pengacara boleh bicara begitu, tapi kalau Komnas HAM dan Komnas Perempuan ada apa ini? Pasti ada sesuatu, seperti Kak Seto ada sesuatu ini kan gitu kan. Nah, karenanya saya ulangi lagi, kami hari Rabu akan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Yang pertama terhadap Komnas HAM tersendiri, yang kedua terhadap Komnas Perempuan tersendiri. Itu pada hari Rabu kami akan masukkan gugatan. Sekarang kami lagi kerjakan gugatan itu. Ntar malam. Mana bang masukin gugatannya bang? Ya kalau Komnas HAM itu kan di Polres di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kan di Menteng kan. Kalau Komnas Perempuan nggak tahu di mana, ya kan? Soalnya kita belum tahu alamatnya. Nanti kita cari tahu dulu, baru kita sesuai lokasinya. Alasannya bang mengajukan gugatan terhadap Komnas? Begini, dia itu kan bukan lembaga pro justisia. Dia ini lembaga negara, nggak boleh mengurus-ngurus persoalan ini. Kemudian dia bikin eksplanasi, kemudian dia bikin rangkaian cerita, kemudian dibikin praduga. Ini hanya bisa dilakukan oleh penegak hukum yang pro justisia. Dia kan bukan. Prinsip kehati-hatian. Dia juga melanggar prinsip kehati-hatian sebagai lembaga negara yang baik kan. Nggak boleh juga membuat statement yang berbahaya. Ini kan membuat onar mereka ini kan. Untung aja nggak salah laporan pidana nih sesuai dengan pasal pembuat keonaran. 14-15. Iya, gaya lu keren banget begini. Bang, katanya mau nanya Bang dulu Pak, ada katanya pihak-pihak yang ingin menggembosin Abang dengan Bang Komarudin, benar nggak kira-kira itu? Pertama ya, saya jawab menggembosi kan. Dan saya bukan ban, jadi nggak bisa. Ya, oke ya. Siap. Apa lagi? Buat terus Bang. Hah? Udah itu aja. Lagi? Terkait pernyataan Kak Seto yang ingin PC dibuatkan sel khusus itu gimana? Sel istimewa. Itu omong kosong Kak Seto aja. Omongannya kosong kan gitu. Ya. Nggak usah didengerin. Ya. Akan mengusut tuntas itu bang? Saya juga usut tuntas itu semuanya. Kan dia bilang nggak ada itu, nggak terima 1 sen pun kan. Kan bahasa dia begitu. Katanya begitu sih. Dan katanya pengen ketemu saya, dia bilang di Kompas kan, pengen ketemu saya tadi pagi kan, nggak mau saya temuin, ya kan? Ntar aja, tunggu perkara selesai, kan gitu. Ya biar aja bergulir, nanti kan disangkanya kita cawe-cawe lagi sama dia, baku atur, ya kan? Ya kan? Tunggu perkara selesai, tuntas tahun depan baru saya ketemu dia baik-baik. Saya ajarkan dia bagaimana falsafah kehidupan sebagai psikolog yang baik, kan gitu. Oke. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Oke, makasih ya. Apa lagi? Itu kan, nah lanjut. Ya bentar bang, handphone. Oh iya. Geser ke kanan ya, geser ke kanan. Pintu masuk. Nah, gitu. 1, 2, 3 ya, Yonatan Nandar ya. Oke. Ya, 1, 2, 3. Yonatan Nandar itu nama aslinya bukan Yonatan. Dia pakai nama dari Alkitab aja tuh Yonatan kan. Nama aslinya tuh Endang Sunandar. Iya kan? Bukan orang dari seberang mana dia orang wilayah Sunda asli Jawa Barat karena Endang Sunandar. Jadi
Dia pakai nama Yonatan tuh bohong-bohongan aja dia tuh pertama. Yang kedua, dia bikin laporan ke saya. Nggak ada persoalan. Karena saya udah laporkan dia duluan. Ya kan, saya laporkan dia duluan penistaan agama. Karena dia punya konten-konten sangat menista agama dan mencemarkan nama baik saya. Jadi, saya udah bikin laporan duluan. Saya beruntung ketika dia datang ke sini bikin laporan. Karena waktu saya bikin laporan, saya nggak tahu alamatnya di mana nih si Nandar. Cuma channel YouTube. Cuma channel YouTube doang. Kalau dia kabur kan dia nggak bisa ketemu, susah nyarinya. Dia kejebak provokasi. Dia datang sendiri kemari bikin LP. Bodoh dia. Tercatatlah alamat dia sama nama lengkapnya. Sudah jadi kan kita tinggal panggil dia. Yonatan, di mana alamatnya? Kirim. Kalau dia hilang kan gampang, ada RT RW-nya di sana kan. Aman. Kebodohan yang pertama yang dilakukan oleh Yonatan Nandar adalah bikin LP. Coba kalau dia ngilang kan aman, dia bisa ngumpet di mana kan begitu. Ya. Nanti terkait abang. Nanti ketika dia udah bikin LP, LP-nya nanti buntu, nggak jadi, saya bikin LP baik lagi ke dia, LP kedua, yaitu pasal 317 KUHP, memberikan keterangan tidak benar ke wilayah hukum, kan begitu. Laporan tidak benar ke wilayah hukum, maksudnya laporan polisi yang tidak benar, kan gitu. Oke? Ada lagi? Terima kasih ya. Masuk dulu sebentar ya. Makasih ya. Yuk.